papa, teriaknya kencang sekali. Lalu saya lari ke kamar. Setelah saya lihat ke kamar, dia melihat anak kita. Kami melihat waktu itu Gracelyn sudah biru seperti nggak bernyawa gitu. Tantangan dalam berkeluarga, dalam membangun keluarga pasti ada tantangannya. Kira-kira apa ya tantangan dari Pak Petrus dan Ibu Eva dalam membangun keluarga ini? Kalau bagi saya tidak ada tantangan ya, karena tantangan itu maksudnya tidak ada tantangan yang spesial. Setiap hari kami lalui, kami hadapi bersama-sama. Setiap tantangan apapun kami hadapi bersama-sama. Jadi bagi kami itu bukanlah suatu tantangan yang wow, yang heboh untuk membangun keluarga yang bahagia. Sama ya? Sama. Kita kan sevisi. Jadi jawabannya sama. Oke. Ya seperti yang kita ketahui, Pak Petrus dan Bu Eva ini adalah gembala YS Jakarta nih. Dan kita pengen tahu nih, pelayanan sejak kapan sih? Pelayanan saya, kalau saya dipanggil melayani mulai tahun 2004. 2004. Mulai 2004, melayani di YS Jakarta tahun 2015. 2015 di YS Jakarta. Nah, Kalau dari Bu Eva, mulai pelayanan kapan? Saya mulai melayani itu di umur kelas 2 SMP. Awalnya itu melayani di bidang sekolah minggu. Waktu saya masih bergereja di gereja lama ya. Kemudian saya terjun lagi pelayanan di YHS Bandung sejak tahun 2005. Sampai sekarang saya masih tetap di YHS. oke. Nah, kita juga pengen tahu nih, kisah yang paling menarik dan tidak terlupakan pada saat pelayanan. Waktu merintis di Blok M kali ya. Ya, waktu merintis di Blok M itu kisahnya sangat membuat deg-degser, karena saat itu kami harus merintis ke Blok M. Kami tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara, utara dan selatan, ujung ke ujung. Kami harus bawa keyboard, kami harus bawa proyektor, bawa apa namanya itu laptop, dan bawa anak kecil, bawa umur 2 tahun lebih lah. 3 tahun lah itu. Grace siapa? Cantik. Dan setelah itu dia nggak sadar ternyata dia sedang hamil. Jadi berlari-lari di halte busway, berdiri. Kadang saya gendong anak. Ternyata dia sedang mengandung. Itu kisah yang tak terlupakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatur waktu antar pelayanan dan keluarga? Ani? Kalau saya sih mengaturnya ya, karena saya seorang ibu rumah tangga, punya anak-anak, punya suami, ya sebenarnya bisa sih balance. Kalau memang misalnya pelayanan ini harus diutamakan, berarti saya bawa anak-anak. Tapi kalau misalkan pelayanan ini bisa sendiri, ya anak-anak ditinggal gitu. Jadi melihat prioritas pelayanannya seperti apa dulu gitu. Kalau memang harus semua ikut ya ikut gitu. Tapi kalau enggak ya bisa di inilah. Oke. Kalau dari Pak Petrus sendiri gimana, Pak? Kalau bagi saya, bagaimana mengatur waktu, karena saya selalu tanamkan kepada keluarga, hidup mati kita itu untuk melayani Tuhan. Jadi antara pelayanan dengan kehidupan berumah tangga itu saya satukan. Saya tanamkan dulu dalam hidup istri saya, dalam anak-anak, apapun yang kita lakukan itu pelayanan.
Jadi dia melayani saya di rumah, itu pelayanan. Saya juga membantu istri, itu pelayanan. Tidak ada yang saya pisah-pisahkan, ini pelayanan khusus, ini pelayanan tidak khusus. Jadi keluarga kami itu hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, kita pengen tahu nih pengalaman hidup yang paling menyenangkan. Dari siapa dulu? Pengalaman hidup yang paling menyenangkan. Dari kecil sampai sekarang. Pengalaman hidup yang paling menyenangkan dari kecil sampai sekarang. Bagi saya, pertemuan dengan Tuhan. Wow. Itu pertemuan dengan Tuhan, itu saat-saat seluruh hidup saya alami perubahan. Cara hidup, cara pandang, segala sesuatu itu berubah setelah saya bertemu dengan kasih Tuhan Yesus. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Kalau Bu Eva? Sama Pasti ya. setelah bertemu dengan saya. Sama lah, pertama ya pasti karena ya pertama itu pada saat ya lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi ya. Dan ketemu suami saya. Setelah yang menyenangkan, pengalaman yang paling sedih, yang paling diingat, kira-kira apa? Kalau saya secara pribadi, waktu bawa istri saya ini ke puskesmas untuk berobat, dia tidak bisa berdiri, panasnya tinggi sekali, dan saya harus menggendong Gracelyn ya. Iya. Menggendong Gracelyn yang masih bayi dan cantik yang masih kecil di depan saya. Jadi saya gendong bayi, bawa anak, bawa istri yang sedang sakit, saya daftar untuk berobat, dan akhirnya istri harus masuk ke rumah sakit. Ada anak saya yang kecil di situ, ada 2, terpaksa harus saya titip ke keluarga jemaat karena yang paling kecil tidak boleh masuk ke dalam. Iya, karena di situ usianya masih 5 bulan. Dan itu dia masih butuh ASI. Dan setelah itu, setelah 1 minggu istri saya di rumah sakit, pulanglah ke rumah. Dan setelah istri pulang dari rumah sakit, sementara dia di rumah sedang beres-beres pakaian karena sudah 1 minggu rumah tidak dirawat, tidak dibersihkan, tiba-tiba anak saya yang paling kecil itu bermain pakaian. Jadi pakaian itu ditutup ke wajahnya. Saya pas di luar, tiba-tiba saya dengar suara teriakan histeris. Saya pikir teriakan istri saya minta mau ngambil pakaian karena hujan. Saya lari ke tempat jemuran, tapi tetap teriak. Papa! Teriaknya kencang sekali. Lalu saya lari ke kamar. Setelah saya lihat ke kamar, dia melihat anak kita. Kami melihat waktu itu Gracelyn sudah biru seperti nggak bernyawa gitu. Saya pakai celana pendek, saya pakai baju kaos, saya gendong dia, saya lari ke depan. Saya berpikir di depan itu macet, ini saya bawa ke rumah sakit, anak ini pasti mati. Saya bawa lagi ke kamar, dia sudah teriak-teriak. Bagaimana, kita juga udah panik semuanya. Akhirnya saya ngomong ke istri, kamu diam dulu, karena dia juga teriak nangis toh. Lihat anak sudah biru, sudah nggak bernafas kita lihat. Saya bilang, kamu diam dulu, saya nggak bisa berpikir jernih, saya bilang. Akhirnya dia diam, baru saya mulai kasih nafas buatan. Saya berkata, kamu panggil nama Yesus, kamu sebut nama Yesus terus. Saya kasih nafas buatan berkali-kali, mulai Gracelyn-nya buka mata dan nangis dia. Waktu dia nangis, saya langsung terkapar di kasur, gantian saya yang nangis. Terima kasih Tuhan, saya nangis. Itu kisah yang sangat-sangat tergores dalam hati saya, gimana Tuhan menghidupkan anak saya kembali.